Mobil ini tuh masih banyak penggemarnya, Mamang juga bingung. Tapi memang timeless desainnya. Honda Jazz GE8. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Honda Jazz. Musiknya kami suka. Mending bahas mobilnya dulu sebelum kami bilang ini worth it atau tidak. Dari namanya Jazz, apakah ada unsur musiknya pada mobil ini? Mari kita lihat. Speakernya? Standar saja. Bukan standar mobil yang bertema musik. Dashboardnya? Khas Honda saja. Namun tidak ada unsur musik jazz juga. Kursinya? Kesan sporty saja, tidak ada hubungan sama musik sama sekali. Paling yang kami temukan di kursi belakangnya yang mungkin ada hubungannya, yaitu Ultra Seat khasnya Honda, yang bangku belakangnya bisa diangkat ke atas, seperti kursi teater melipat ke atas. Ya, itu juga baru kemungkinan, belum ada yang pasti. Atau Honda hanya iseng saja menamai ini dengan Jazz, agar gampang diingat. Mungkin nama Jazz berhubungan juga dengan nama yang mudah diingat. Yes, Honda Fit. Jadi Honda Jazz dan Honda Fit sama saja. Namun bedanya, Honda Fit hanya beredar di Jepang dan beberapa negara saja. Sedangkan Honda Jazz memang jelas tujuannya adalah versi ekspor dari Honda Fit ke seluruh dunia. Dan sebenarnya nama Honda Jazz ini pernah Honda pakai sebelumnya, sebelum jadi Honda Jazz yang ini. Oke, Honda Jazz generasi pertama begitu masuk Indonesia langsung booming. Karena alasan modelnya memang lebih keren dan modern pada saat itu dibandingkan dengan hatchback lain yang beredar saat itu. Kedua, karena BBM-nya irit. Ketiga, fitur yang ditawarkan dengan lawan-lawannya memang menang banyak. Honda Jazz generasi pertama ini masuk ke Indonesia secara CBU tahun 2001 dan akhirnya dijual resmi tahun 2004 dan berhenti produksi di tahun 2008 karena digantikan generasi kedua. Begitu masuk generasi kedua, seperti yang kami bahas pada video ini, penjualan Honda Jazz jadi semakin jadi-jadi. Karena bentuknya berubah total menjadi mobil hatchback yang seperti naik kelas. Namun tetap sporty khas Honda. Lalu tahun 2013, Honda Jazz generasi ketiga hadir di Indonesia. Bentuknya kami bilang semakin berkarakter. Garis bodinya agak kaku, namun sporty. Dan sayangnya di sekitar tahun 2001, Honda tiba-tiba menghentikan produksinya Honda Jazz tanpa sebab yang jelas karena Honda City Hatchback tiba-tiba masuk dan dijual di Indonesia. Apakah yang terjadi? Padahal di luar sana Honda Jazz generasi keempat masih dijual sampai sekarang. Tapi ya tidak apa-apa. Untungnya generasi keduanya Honda Jazz ini masih banyak di jalanan. Kenapa masih menjadi pilihan hingga saat ini? Reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang Used Car itu. Ayo Mamang Used Car, silahkan. Kalau masih bisa dibilang ini modelnya tuh nggak kalah sama mobil-mobil zaman sekarang, apalagi LCGC yang baru pun sama ini tuh masih kayak bergengsi gitu mobil ini. Padahal ini keluarnya udah lama sekali, hampir lebih dari 10 tahun. Iya, ini kan generasi kedua, sedangkan Jazz di Indonesia itu sampai generasi ketiga aja. Ya, bentuk-bentuknya tuh lancip-lancip seperti ini. Headlampnya lihat nih masih halogen kayak gini dan matanya tuh belok, lampu kecilnya tuh udah di atas. Terus lampu senya ada di beleknya di sebelah sini nih. Terus masih ada fog lampnya. Nah, kekurangannya si Jazz ini adalah ground clearance rendah sampai ke depan-depannya juga rendah dan ada ciri khas yaitu gigi vampirnya nih sini. Nah, ini si taring-taring ini dan sampai sini itu suka kegesrot-gesrot kalau masuk basement, jadi hati-hati kalau udah beli Jazz GE8. Kalau yang anti gesrot itu adalah Toyota Yaris Bapau, itu anti gesrot karena tinggi-tinggi dan overhangnya tuh ini tergolong panjang. Panjangnya itu bukan di pinggir sini, cuman di sini nih. Ini panjang sekali. Terus dia pakai grill yang kecil-kecil seperti ini, kap mesinnya cuman segini. Nanti Mamang ceritain kenapa cuman segini doang kap mesinnya. Karena apa? Mamang ngebahas sekarang aja deh. Penasaran. Ini ya kenapa dia pendek sekali dan ini menjadi enteng sekali ya. Bukan? Ini jadi enteng gitu loh. Nih kita sangkutin dulu.
Kenapa kecil? Lihat, ini ruang mesinnya sempit sekali, dimaksimalkan untuk kelapangan kabin. Yes, dia sampai ke sini. Jadi kalau dia mau bongkar mesin ini harus dicopot dulu satu. Ini agak repot ya. Cuman ya hasilnya memang ruang dalamnya, kabinnya itu luas gitu. Jadi sampai dimaksimalkan sampai ke depan sebelah sini. Nah, ini pakai mesin yang sudah melegenda lah. L15A7. A7 itu adalah pengembangan ke-7 ceritanya gitu ya kata Honda. Dan iVTEC itu adalah penggabungan antara IDSI dan VTEC. Jadi mesin VTEC yang bertenaga besar ya VTEC Kikonyo bersama IDSI yang irit digabungkan. Jadi performa iya, irit juga iya. Dan memang ini terbukti sih. Irit juga iya pada zamannya. Nggak terlalu irit-irit banget. Performanya juga keren. 120 horsepower dengan torsi 145 Nm yang terbagi ke roda depan dengan transmisi Matic 4 speed, Matic biasa, dan manual 5 speed. Itu senangnya, ini belum pakai CVT. Gitu. Nanti memang cobain ya. Makanya jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Nah, ini adalah ciri khas Jazz gitu ya. Dari generasi pertama sampai generasi yang ini punya pilar, kalau bisa dibilang 5 pilar. Biasanya kan kalau hatchback sebenarnya 3 pilar doang. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai pilar E. Biasanya kalau hatchback cuman 3 doang. Cuman ini bisa dibilang bisa sampai 5 gitu. Ini MPV atau hatchback gitu, mau bingung. Kalau mau dijadiin MPV juga masih oke. Nih, spionnya udah ada. Lampu di samping ini belum pakai LED nih, pasti pakai yang biasa, bohlam biasa. Terus velg-velgnya palang 5 seperti ini. Palang 5 ini dibagi 2 lagi jadi palang 10. Tapi depannya cakram, belakang cakram. Nah, ini punya profil ban 185/55 ring 16. Ini yang hebatnya udah cakram belakang loh. Terus dia udah pendek, dikasih lagi side skirt seperti ini, makin pendek lagi. Itu. Handle pintunya masih model cepol seperti ini. Terus ini pada lebar-lebar semua kaca-kacanya. Tutup bensinnya di sebelah sini. Nah, terus ini ada efek-efek supaya aerodinamis yang diperhitungkan sama Honda. Ini ada kontur, kelihatan nggak nih? Tuh, ada kontur kecil. Ini membantu sekali dengan coefficient drag nih. Itu dihitungin sampai segitunya, cuman sini. Kalengnya itu loh. Sini. Aduh, Honda. Terus ya, ini spion itu pegangannya cuma segede gini. Jadi rata-rata yang punya Jazz ini kalau di dalam kota gitu ya, apalagi Jakarta, kena motor, dar, udah. Ini langsung oyak ini. Oyak. Itu kelemahannya Jazz. Terus belakang-belakangnya seperti ini. Ya ini bagus sih belakangnya, timeless juga, nggak bisa dikomplain. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak. Ini adalah sebuah hatchback dari Jepang. Yang kelihatan tuh Jepang banget. Udah ada rear defogger, antena belakang, wiper. Dan ini adalah tipe yang RS. Ada 2 tipe kan, gitu kan. Ini RS yang paling mahalnya. Kalau yang murahnya itu adalah tipe S. Ini biasanya kalau RS itu ada topi belakangnya. Ini masih dugul ya. Nggak ada topi belakangnya. Aneh juga. Knalpot di sebelah sana, mata kucingnya juga di bawah, dan ini lampu belakangnya udah keren. Kalau yang ini, yang pertama kali keluar itu dibagi 2 gitu, putih gitu ya. Yang itu artinya ngikutin sama A-Class-nya dari Mercy. Makanya lebih seneng yang tipe yang ini yang hanya garis lurus aja satu, yang putih-putihnya. Terus senangnya di Jazz itu dikasih karet lagi di sini. Jadi kalau misalnya lagi cuci mobil, airnya tuh nggak masuk sini, nggak harus disemprot lagi, nggak nyumput di sini, nyumputnya bersembunyi di sini airnya. Ini masih ditutupin karet jadi langsung ke bawah airnya. Itu loh, gitu loh. Bagasinya segede gimana, Mang? Segini. Nih, gede sekali untuk sebuah hatchback. Coba, gede sekali. Dan di bawah sini itu ada ban serepnya, full size tapi kaleng. Kalau nggak salah kaleng ya. Oh enggak, pelek aslinya dong. Tumben. Ini keren, ada tempat penyimpanan di kanan sana dan di kiri sini nggak ada, cuman ada lampunya. Terus kalau masih kurang juga gimana, Mang? Gini, inilah kehebatannya Ultra Seat dari si Jazz. Benar-benar flat, flatnya tuh benar-benar flat. Ditambah, kalau kita naikin, itu ada kayak efek kursi bioskop zaman dulu. Ini tinggal angkat aja, menjadi buat bawa tanaman ceritanya. Atau bawa apa kayak yang tinggi-tinggi
bagian tengah sebelah sini. Dan di sini itu ada tempat penyimpanan rahasia. Tuh, ini bisa nyimpan apa kayak di sini? Dokumen rahasia yang mungkin gak kepikiran sama yang nyuliknya gitu. Nah, ini dalam-dalamnya ya. Jadi kursinya tuh masih pakai fabric, tapi fabric itu fabric kasar. Dan ini bahan-bahan yang dipakai oleh Toyota Vios nih. Biasanya yang kasar-kasar gini enak karena dingin. Trim pintunya ini dilapisin kain aja, jadi nggak empuk sebetulnya, cuma dilapis kain. Keras, speaker di bawah, ada bottle holder. Nah, oh I see. Dengan Jazz generasi pertama, ini mungkin lebih sempit daripada itu. Tuh lihat, cuma ada 5 jari. Headroomnya segitu aja. Ini masih bisa disandarin lagi nggak sih? Harusnya sih bisa. Oh bisa dikit. Bisa. Oke, nyantai. Mamang kakinya bisa masuk ke sana. Ini nyantai banget sih. Ini nyantai, enak. Cuman sayangnya joknya tuh nggak terlalu empuk-empuk banget. Padahal duduknya udah enak, posisinya tuh udah enak banget. Bisa ngeliat ke depan lagi dengan enak, nggak akan pusing. Kacanya gede-gede, kasih saku-sakuan, cup holdernya ada di depan sini juga. Enak, cuman nggak ada armrest. Peripatannya 60-40, ada headrestnya. Yang tengah nggak dapat headrest. Ini biasanya cuma 4 orang mesinnya, tapi disediain. Oh benar, disediain 3 ini, bisa. Cuman nggak dapat headrest di tengah. Nah, di tengah sini juga lumayan agak-agak flat floor. Agak ya, cuman nggak terlalu flat floor banget. Dah, di belakang cuma dikasih itu aja. Gimana kalau di depan? Ini adalah bagian depannya. Kursinya senada dengan yang belakang. Pelepas kalornya lebih bagus. Karena ini carang-carang gitu ya, kayak Vios juga kayak gini nih. Kain-kain yang ngetren mungkin di tahun 2010-an gitu ya. 2008-2010-an kayak gini. Dan ini joknya sama aja dengan belakang. Dibilang empuk? Enggak sih. Tapi ya yang namanya Jazz ya, pandangan ke depannya tuh luas sekali. Dashboardnya tuh enak dilihat, nggak ngebosonin. Belum jalan aja, Mamang udah merasakan fun to drive-nya dari sebuah Honda Jazz GR8. Betul. Ya, ini materialnya keras-keras semua gitu ya. Tapi walaupun keras, tapi bentuknya at least bagus, futuristik. Terus udah gitu penempatan tombol AC-nya tuh gini, nggak seperti kebanyakan mobil yang dari atas ke bawah gini. Pengaturan fan speed-nya, temperaturnya, sampai semburan AC-nya, sampai ke front defogger udah lengkap semua. Terus ventilasi AC-nya di mana? Yang tengahnya kotak 2, kiri kanannya bulat gitu. Makanya itu sebuah harmonisasi gitu antara kotak dan bulat, kadang-kadang suka nggak ketemu. Yang ini ketemu. Terus sini juga di tengah sini ada double din. Ada hazardnya, ada tombol AC, di sini sirkulasinya juga udah lengkap. Di bawah sini ada power socket. Dah, ini walaupun mobil udah lebih dari 10 tahun ya, si speedometernya tuh masih up to date aja gitu kelihatannya. Karena desain dashboardnya juga begini. Nah, di speedometernya ada apa aja, Mang? Nih, ada speedometer, tachometer, dan sebelah kanan sendiri ada temperatur sama fuel gauge-nya. Dah, si simpel itu. Di tengah sini ada odometer, udah digital tapi modelnya matrix kayak kalkulator gitu ya. Itu ada di tengah. Terus di sini ada informasi apa aja, Mang? Ada tripnya berapa, ada average-nya ada juga, ada range-nya. Dah, selesai. Sama keiritan aktualnya berapa nih? Bisa kelihatan, kita pantau di sini. Akomodasinya gimana, Mang? Jazz. Itu di pintu ya. Ada tempat bottle holder. Terus desainnya adalah yang agak kepisah gini. Kenapa dibuat begini? Karena kalau misalnya kita naruh botol yang lebih gede dan lebih kembung gitu ya, ini tuh bisa lebih fleksibel daripada dia yang full banget gitu. Jadi ini bisa lebih gitu loh, tanpa anti patah gitu. Ini desain yang kreatif dari Honda nih. Itu ya. Terus holder di depan AC juga ada kalau mau dingin minuman. Udah gitu di sini ada tempat terbuka, ada cup holder sini, dan ini bisa dilepas kalau nggak salah tuh kan, bisa dilepas kan, inovatif gitu loh. Ini dari dulu ya sampai Mobilio gitu ya. Ini bentuknya kayak gini semua. Ada tempat di sini juga yang nyimpen di bawah handbrake-nya, ada tempat nyimpen lagi. Itu banyak sekali. Terus di sini ini udah dual airbag, tapi kita udah dual layer seperti ini. Coba lihat Honda Jazz, lihat ini gede sekali lagi. Tuh, di sini juga tempat nyimpen.
Ini ada tempat nyimpen lagi di bawah? Oh, nggak ada. Dah, nih, ini yang namanya kaca toong tuh ini. Nih, kaca yang kita bisa ngelihat kiri dan kanan dengan enak. Atas ada vanity-nya, tapi sebelah kiri aja, nggak ada lampunya juga. Terus lampunya seperti ini. Ini kayak mobilio ya, sampai dibawa ke mobilio dong. Terus di sini juga ada mode night and day. Duduknya gimana, Mang? Keras. Ini joknya keras. Kalau dibandingkan sama Yaris sih mending enak Yaris ya duduknya. Tapi ini terasa sporty banget. Kalau kita orang tua seperti Mamang nggak tua-tua amat sih, cuman udah tergolong tua gitu ya. Nyetir Honda Jazz tuh kayak terasa muda lagi nyetirnya. Sporty. Terus dikasih armrest di sini. At least buat drivernya doang. Asik sih nyetirnya. Ini fun dalamnya. Tilt teleskopik. Gitu dong, walaupun sedikit sekali, tapi ini udah wah sangat-sangat berguna ini fiturnya. Ya, power window udah lengkap di keempat jendela. Terus ada juga fitur yang namanya retract. Udah jadi standar dari Honda Jazz. Sekarang Mamang mau nyetir aja kalau gitu mah. Udah lama banget pengen nyetir. Seperti yang Mamang bilang di awal, Jazz ini tuh punya unsur fun to drive yang paling besar dari semua rival-rivalnya. Dari Yaris kah, dari Aveo lah, dari Swift lah. Ini tuh Mamang kalau nyetir ini tuh kayak terasa muda lagi. Kakinya agak-agak selonjoran di bawah. Tapi walaupun begitu, ini pandangannya luas sekali. Jadi makanya no wonder kalau cewek-cewek tuh seneng banget nyetirin Jazz ini tuh betah. Karena apa? Kelihatan kemana-mana. Sampai ke belakang pun ketahuan itu ada apa aja. Iya, enak nih mobilnya. Cuman sayangnya ya gitu ya, walaupun visibilitasnya enak, duduknya tuh enak, cuma memang joknya memang enak Yaris ya. Cuman ini posisi duduk itu ergonomis sekali, ditambah tilt steering teleskopik lengkap tuh ya. Jadi mendapatkan titik ergonomisnya oke. Cuman sayangnya satu, Jazz ini punya suspensi yang kaku, yes, ditambah dengan jok yang nggak begitu empuk seperti ini, jadi kerasa sekali kalau mobil ini tuh kaku. Iya, cuma memang kalau kecepatan tinggi masih oke lah kalau Jazz. Dibandingkan Yaris sih lebih milih ini memang kalau kecepatan tinggi. Kalau misalnya kita lebih banyak rute yang aspal kayak gini, itu Jazz tuh sangat nikmat karena stabil mobilnya. Cuman walaupun stabil tapi tetap terasa kalau ini adalah sebuah Honda. Jadi mobilnya tuh karena cukup kaku dan mungkin apa ya, material yang digunakan itu agak-agak tipis gitu ya. Jadi aspal yang kerasa nggak halus-halus amat gitu ya. Bukan lubang ya, cuman aspalnya tuh bukan aspal hot mix yang bagus. Getaran atau vibrasi-vibrasinya tuh masuk ke dalam kabin gitu, sampai kerasa di setirnya. Jadi kayak terasa agak murah gitu mobilnya. Sampai shock breakernya atau mungkin terot-terotnya lah gitu ya. Kalau kita ngehantem polisi tidur gitu ya, budak-budak itu kerasa sekali. Dan kedengeran sekali glotak-glotaknya itu kerasa. Sayangnya di situ aja kalau Jazz. Tapi mesinnya, pedal gasnya ini sangat responsif. Terus maticnya juga walaupun bukan yang CVT, ini yang masih konvensional, itu responnya tuh bagus. Performa mesinnya oke. Remnya juga oke. Cuman memang rasa atau karakteristik remnya ini terasa sedikit mengagetkan. Kalau misalnya Mamang udah nyetir Suzuki atau Toyota yang remnya begitu gitu ya, mungkin yang udah nyetir Toyota, pindah ke Jazz ini sedikit ditekan aja sensitif sekali, dia langsung gitu. Kalau yang baru masuk Jazz ya, nggak biasa diajak kalem nih rem. Di rem langsung kalau yang nggak terbiasa sih pasti gitu. Feel setirnya oke, handlingnya oke. Jadi agak-agak bingung ya kalau misalnya kita harus milih Jazz atau Yaris. Dari segi nyetirnya Mamang suka banget sama Jazz. Cuman dari segi kenyamanan Mamang suka Yaris. Respon mesinnya juga tuh. Apalagi kalau ditambahin knalpot yang agak brong dikit gitu ya, itu nikmat sekali di dalam Jazz.
Terus senangnya Jazz ya, dia punya style yang bisa diapain aja, bisa menjadi street racing lah, bisa jadi luxury lah, ya walaupun dia sebuah hatchback, cuman masih oke-oke, jadi masuk semua aliran tuh oke kalau Jazz. Udah gitu mesinnya juga oke juga untuk dimodif-modif, ya sama sih dengan Yaris sih. Cuman kalau Jazz tuh lebih dapat aja gitu stylenya. Sekalian Mamang pengen coba yang namanya radius putar Jazz GE8. Kecil sih harusnya, ya kecil sih, orang cuma 4 meter doang. Cuman spesialnya adalah Jazz GE8 ini, walaupun dia dimensinya cuma 4 meteran gitu ya, dia punya wheelbase yang agak lebih panjang. Biasanya model-model seperti ini 2500 mm gitu ya. Kalau ini 2580, lebih panjang sedikit lah daripada hatchback sekelasnya. Kekedapannya khas Jazz yang semua suara agak-agak masuk. Atapnya juga berisik gitu ya. Masuk sih semua. Traffic noise-nya, suara ban-nya juga masuk. Suara mesin memang nggak begitu banget terdengar ya. Cuman ya ini bukan kekedapan yang terbaik yang dari semua rivalnya. Kalau bisa dibilang skor sampai 10, ini nilainya 6,5. Overall, mengenai Honda Jazz generasi kedua, cocok untuk Anda yang berjiwa muda, yang ingin sebuah hatchback yang compact di perkotaan. Mobil yang masih cocok untuk dipakai sehari-hari untuk kegiatan ngampus, ngantor, bahkan nongkrong. Mobil ini masih enak untuk dilihat dan dimodifikasi sesuai dengan selera Anda. Untuk perawatan dan spare partnya pun relatif murah dan harganya masih masuk akal. Namun, untuk Anda yang sudah berkeluarga, butuh kenyamanan, mungkin Honda Jazz bukan yang terbaik. Masih ada yang lebih nyaman untuk dipakai. Namun mengenai akomodasi, memang Honda Jazz ini rajanya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Mes Mobi. Apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video di seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.